wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Kartini dalam salah satu pembahasan ekonomi mikro. Nah, sebelumnya sudah ada video pembelajaran 1-2 yang membahas tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Sekarang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan konsep elastisitas silang dan pendapatan. Kemudian yang kedua, mampu menghitung nilai elastisitas silang dan pendapatan. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis barang berdasarkan nilai elastisitas silang dan pendapatan. Kemudian materi yang akan disampaikan itu ada 3, yaitu definisi konsep elastisitas silang dan pendapatan. Kemudian yang kedua, rumus elastisitas silang dan pendapatan. Yang ketiga, penentuan jenis barang berdasarkan nilai elastisitas silang dan pendapatan. Kemudian kita masuk ke definisi dari masing-masing elastisitas tersebut. Elastisitas silang itu adalah derajat kepekaan suatu barang akan berubah ketika apa? Yaitu ketika terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Jadi sekali lagi ditekankan, elastisitas silang itu perbedaannya dengan elastisitas permintaan adalah kalau dalam elastisitas permintaan yang berubah itu adalah harga barang itu sendiri, sedangkan dalam elastisitas silang yang berubah itu atau faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah barang yang diminta itu adalah karena adanya perubahan harga barang lain. Makanya disebut dengan elastisitas silang. Nah, dalam elastisitas silang itu rumus yang bisa dipakai itu juga ada 3, sama dengan rumus yang dipakai ketika kita menghitung elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama adalah dengan menggunakan rumus persentase perubahan permintaan atau persentase perubahan jumlah barang terhadap harga barang lain. Kemudian rumus titik poin. Kemudian yang kedua adalah rumus titik tengah. Untuk formulasi rumusnya itu sama seperti rumus-rumus sebelumnya, tinggal diganti karena dia harga barang lain, maka P-nya itu adalah milik harga barang lain. Misalnya kita konotasikan atau kita lambangkan, Q-nya adalah barang A, kemudian P-nya adalah barang B, atau di situ di dalam rumusnya adalah Q barang X, kemudian P-nya adalah barang Y. Nah, untuk rumusnya juga tadi sudah saya jelaskan sama bentuknya. Nah, kemudian penentuan jenis barang berdasarkan nilai koefisien elastisitas silang. Jadi jika nilai elastisitas silangnya itu bernilai negatif, berarti jenis barangnya adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Kemudian ketika dia nilai elastisitas silangnya itu bernilai positif, berarti jenis barangnya adalah barang substitusi atau barang yang bisa saling menggantikan. Jadi di sini kalau elastisitas silang sangat diperhatikan nilainya itu menghasilkan negatif atau positif. Nah, kalau dia positif tadi dia adalah barang substitusi, kalau negatif berarti dia adalah barang komplementer. Tapi ketika dia elastisitas silangnya atau C-nya itu sama dengan bernilai 0, maka termasuk sebagai barang netral. Kemudian kita lihat di contoh. Contoh dari elastisitas silang itu dapat dilihat di contoh. Ada harga tiket bus 250.000, harga tiket kereta api dengan jurusan yang sama berada di bawah harga tiket bis. Dan permintaan rata-rata tiket kereta api tersebut sebanyak 2.000. Jika harga tiket bus naik menjadi Rp300.000, sementara harga tiket kereta api tetap, maka permintaan tiket kereta api tersebut akan mengalami kenaikan menjadi 2.600. Berapakah besarnya koefisien elastisitas silang?
Nah, berdasarkan soal tersebut atau contoh tersebut, maka tinggal dimasukkan P1-nya adalah harga tiket bis, P1 P2, kemudian Q1 Q2 itu adalah jumlah tiket kereta api. Nah, tinggal dimasukkan, dicari delta P-nya, dicari delta Q-nya, tinggal dimasukkan. Misalnya kita ambil contoh lagi adalah dengan menggunakan rumus titik poin. Hasil dari elastisitas silang itu adalah 1,5. Dia nilainya itu positif. Kemudian kita lihat dulu, karena dia positif berarti dia sifatnya elastis atau tidak. Berarti karena dia lebih dari 1,5 lebih dari 1 berarti sifat barangnya adalah elastis, sehingga sangat peka terhadap perubahan harga. Perubahan harga siapa? Yaitu perubahan harga tiket bus. Sedangkan untuk koefisien elastisitas silangnya itu bernilai positif, berarti menunjukkan memang bahwa bus dan kereta api merupakan barang substitusi, di mana ketika harga tiket bus meningkat menyebabkan banyak yang pindah menggunakan kereta api, sehingga jumlah tiket kereta api meningkat. Kemudian pembahasan tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan juga sama, versi definisinya adalah tingkat atau derajat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan jumlah pendapatan. Jadi bedanya dengan dengan elastisitas silang itu adalah bahwa yang mempengaruhinya adalah pendapatan, bukan siapa-siapa, yaitu pendapatan, bukan harga atau harga barang itu sendiri atau harga barang lain, tapi adalah pendapatan dari si konsumen tersebut. Rumus yang dipakai juga ada 3, sama, yaitu yang pertama rumus persentase perubahan antara jumlah barang yang diminta dengan pendapatan, kemudian yang kedua rumus titik poin, kemudian yang berikutnya adalah rumus titik tengah. Semuanya juga menggunakan rumus yang sama, tinggal diganti untuk harganya itu ditempati oleh pendapatan. Kemudian penentuan jenis barang berdasarkan nilai koefisien elastisitas pendapatan. Ini juga bisa menentukan apakah jenis barang tersebut barang mewah atau barang inferior atau barang normal. Kita lihat. Yang pertama, jika elastisitas pendapatan atau yaitu bernilai negatif, maka termasuk jenis barang inferior. Apa itu barang inferior? Adalah barang yang mutunya itu rendah. Mutunya rendah dan biasanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi ketika dia pendapatan naik, maka jumlah barang yang diminta terhadap barang tersebut akan menurun. Contohnya seperti apa? Misalnya pernah mendengar nasi aking. Nasi aking itu kan nasi bekas yang dijemur kemudian dimasak lagi. Nah, itu biasanya orang-orang yang tidak mampu membeli beras, maka itu dipakainya lagi untuk dikonsumsi lagi. Nah, ketika dia mempunyai penghasilan yang meningkat, maka nasi aking itu otomatis akan ditinggalkannya dan diganti dengan beras yang mempunyai kualitas yang baik. Nah, kemudian berikutnya, jika Y bernilai positif, maka termasuk jenis barang normal. Itu contohnya seperti apa barangnya, yaitu misalnya sepatu, baju, dan sebagainya. Kemudian jika Y-nya itu lebih dari 1 disebut barang mewah, dan jika Y-nya kurang dari 1 disebut barang esensial atau barang kebutuhan sehari-hari. Contoh untuk elastisitas pendapatan, bisa dilihat di situ bahwa naiknya pendapatan seseorang dari Rp500.000 menjadi Rp800.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah barang X yang diminta dari 20 unit menjadi 40 unit. Berapakah besarnya elastisitas pendapatan tersebut? Jadi tinggal dimasukkan lagi Y1-nya atau pendapatan pertama berapa, pendapatan kedua berapa, kemudian jumlah barang yang diminta pertama atau Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, tinggal dicari delta Y-nya, kemudian delta Q-nya berapa, dimasukkan dalam rumus baik itu titik poin maupun titik tengah. Dalam contoh ini kita masukkan saja di rumus titik poin. Hasilnya itu menunjukkan nilai negatif 0,833. Jadi barang tersebut mempunyai sifat inelastis karena Y-nya kurang dari 1, sehingga barang X tidak peka terhadap perubahan pendapatan. Kemudian
koefisien elastisitas pendapatannya itu bernilai negatif, menunjukkan bahwa barang X adalah termasuk jenis barang inferior, di mana ketika pendapatannya naik maka jumlah konsumsi terhadap barang X malah berkurang. Oke, demikian video pembelajaran untuk materi elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Sehingga materi untuk elastisitas secara keseluruhan sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.